aku lawan adik aku sendiri, bahkan harus dengan buat nama atlet kota Madiun sendiri kita harus bertaruh siapa yang harus lolos, tapi aku atau maksudnya tuh kakak ngalah, aku malah nggak suka. Mending aku kalah aja daripada kakak kalah, penting fight gitu. Karena kalau kalah tuh kelihatan gaya mainnya loh, kok beda kak, biasanya nggak gini. Malah aku langsung marah gitu, tak cecekin. Aku gemar bermain catur saat duduk di bangku SD kelas 6, yaitu ngelihat abang aku lagi main catur asik sama temen-temennya, terus aku tertarik banget nih soal catur, karena bagiku catur is not a game. Dia ada taktik, ada misi yang tersembunyi, dan kelihatannya asik banget karena aku memisalkan bidak catur itu adalah rakyat kecil yang mungkin mereka lemah, lalu mereka ada di suatu kerajaan di mana mereka harus mencapai titik akhir untuk mendapatkan kebebasannya. Kan pakai menteri. Kalau aku pertamanya waktu kelas 1 SD, itu kan kakak sering keluar kota, terus aku ditinggal sendiri di rumah sama ayah, sama abang. Kan pengen ikut, tapi sama mama nggak boleh, jadinya harus ikut lomba baru boleh ikut sama kakak. Terus akhirnya daftar tuh, terus dapat kategori apa? Cewek terbaik, terus akhirnya gabung ke Percasis bareng kakak. Proses untuk menjadi jago bermain catur itu sebenarnya nggak ada habisnya, karena kapasitas kemampuan tiap orang tuh berbeda-beda. Aku dan teman-teman aku juga berbeda, aku dan adikku juga berbeda. Jadi sampai saat ini pun aku rasa aku masih belum jago, begitu juga dengan adikku, karena banyak anak kecil-kecil junior di bawahku yang mereka tuh kemampuannya, kapasitas hafalan dan bermain caturnya tuh lebih baik dibandingkan aku. Jadi menurut aku jago bermain catur tidak ada batasannya. Kalau untuk meraih prestasi di catur, memang awal karirku di catur karena pengalaman pertamaku aku langsung bisa mendapatkan juara 1 di kategori putri tingkat kota. Terus akhirnya aku mengikuti beberapa turnamen, baik tingkat kota, terus tingkat karesidenan, provinsi dan nasional. Lalu turnamen internasional pertamaku yaitu Maranatha, itu di Bali. Aku nggak cuman orang Indonesia aja, tapi juga beberapa orang dari luar negeri, bahkan Italia pun ikut berpartisipasi dalam turnamen itu. Terus setelah dari Maranatha Bali, turnamen internasionalku yang kedua yaitu saat di Yogyakarta. Itu di situ saat aku masih junior usia 14 tahun, aku bisa menjuarai juara 3 di Women FIDE Internasional di kategori usia 18 tahun. Pengalaman waktu pertandingan paling unik tuh Catur buta simultan itu kan turnamen simultan. kalau daerah yang pojok-pojok kan sering pakai dukun gitu. Terus sama mama mejanya tuh mesti dibersihin gini-gini, terus padahal ada lawannya mau dateng gitu loh, dibersihin sampai wasitnya itu udah. Kalau kan itu pernah anakku main di universitas mana gitu loh, Surabaya kan, sama cowok. Terus aku tuh remis, aku belet pipis. Terus akhirnya habis remis gitu, habis salaman, aku langsung lari ke kamar ke toilet. Terus sama kakak itu dikejar, dikira aku nangis gara-gara kalah. Sampai kan nggak boleh masuk tempat pertandingan, sama wasitnya tuh dicegat gitu. Tapi tetap bablas. Tanding catur itu kan kalau untuk kelompok umur emang lawannya itu biasanya itu aja gitu. Nah, kita juga ketemu sama lawan kita tuh nggak cuma sekali 2 kali, bahkan berkali-kali di 1 tahun yang sama. Itu pasti pernah dan pasti sering terjadi gitu. Jadi kayak kita tuh udah hafal cara bermainnya dia, karena catur itu kan openingnya tuh hafalan. Jadi pasti kita harus ngafalin
opening lawan kita dan harus tahu sih cara gerak lawan kita tuh di mana gitu. Lawan dia kan kadang kalau latihan itu kan sunyi, harus fokus, karena kan orangnya nggak bisa gitu, harus diem, jadi ya sulit gitu. Terus kadang ngantuk, terus sama pelatihku ada diginiin gitu, sama langsung dibuatin kopi, apalagi aku kan nggak suka kopi, kalau mau ngopi tuh bawaannya mual gitu, ya tetap harus minum. Tersulit main catur tuh ketika kita lagi mental breakdown. Itu menurutku susah banget karena aku sebelum main aku nggak tahu lawannya siapa tapi udah takut duluan. Itu sulit, akhirnya dari rasa takut itu ngebuat kapasitas permainan aku tuh jadi jelek. Apalagi yang lebih sulit tuh ketika lawan adik sendiri di saat kita sama-sama memegang kontingen kota kita, terus harus salah satu yang harus dikorbankan untuk masuk atau berusaha untuk keduanya masuk. Ketika lawan adik sendiri tuh yang paling sulit karena harus memilih aku atau adik yang bakal mewakili kontingen ini gitu. Jadi harus benar-benar fight gitu. Nggak peduli saudara atau temen atau lawan. Catur is not a game. Menurut aku dia tuh azem banget gitu. Bisa menarik dan memikat fantasi aku gitu. Catur kita perankan bidak itu seolah-olah dia itu rakyat, memerankan raja dan menteri seolah-olah mereka itu penguasa gitu. Jadi aku tuh harus pandai memainkan strategi ini, pandai menari-narikan taktik yang ada di otak aku sampai aku bisa menaklukkan pertahanan lawan. Itu sih yang membuat aku tertarik main catur dan membuat catur itu benar-benar is not a game. Harapan aku buat temen-temen, apalagi anak muda sekarang, catur itu sebetulnya nggak berat, nggak susah, mudah dimainkan. Bahkan saat pandemi gini kalian bisa main di mana aja, di gadget, di laptop, atau main langsung. Dan ini tuh game yang asik karena banyak taktiknya, banyak bermain secara emosional tuh juga ada. Nggak cuma mainin pikiran aja, kadang juga mainin perasaan. Karena kalau kalah gitu gimana gitu rasanya. Terus harapan buat temen-temen, semoga banyak yang tertarik dan minat di bidang catur. Karena saat ini tuh peminatnya masih sedikit gitu di catur, dan ini peluang bagi temen-temen dan anak-anak muda banget sih untuk berprestasi di bidang olahraga ini. Apalagi sekarang atlet-atlet Indonesia tuh udah jago dan banyak yang mengharumkan nama bangsa saat ini. Kalau impian terbesar aku ya bisa menjadi penerus master sekarang, terus bisa sukses.